Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zainuri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPv4. Pengertian dari IPv4 itu adalah versi keempat dari protokol internet. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan packet switch lainnya. IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. Internet Protocol version 4 atau IPv4 juga adalah pengalamatan IP berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi setiap oktet itu terdiri dari 8 bit. Pembagian kelas IPv4 berdasarkan kelasnya, IPv4 itu digolongkan menjadi beberapa kelas sebagai berikut. Jadi IPv4 itu dibagi menjadi beberapa kelas. Itu ada kelas A, B, C, D, dan E. Yang kelas A, alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor urut bit tertinggi di alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir merepresentasikan host identifier. Ini menginginkan kelas A memiliki hingga 126 jaringan dan 116,777,214 host tiap jaringannya. Alamat dengan oktet awal 127 tidak diizinkan karena digunakan untuk mekanisme interproses communication atau IPC di dalam mesin yang bersangkutan. Kelas B, alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner bit berikutnya atau untuk melengkapi 2 oktet pertama. Akan membuat sebuah network identifier. 16 bit sisanya atau 2 oktet terakhir merepresentasikan host identifier kelas B dapat memiliki 16,384 network dan 65,534 host untuk setiap networknya. Kelas C, alamat IP kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama dalam oktet pertama, alamat kelas C selalu diset ke nilai biner bit selanjutnya atau untuk melengkapi 3 oktet pertama. Akan membentuk sebuah network identifier. 8 bit sisanya atau sebagai oktet terakhir akan merepresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2,0970152 buah network dan 254 host untuk setiap networknya. Kelas D, kelas IP kelas D disediakan hanya untuk alamat IP multicast, sehingga berbeda dengan 3 kelas di atas. 4 bit pertama dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner bit sisanya, digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Sedangkan kelas C, alamat IP kelas C disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner bit sisanya, digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Nah, di sini jenis-jenis alamat IP address. Jenis-jenis alamat IP address yaitu ada 3. Yang pertama, alamat unicast. Antar unicast adalah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan internet warp. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point to point atau satu ke satu. Jika pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet, maka semua ruang kelas alamat pada unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung ke router, maka alamat yang dapat digunakan adalah dua jenis, yaitu public address dan private address. Alamat broadcast digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Pada 4 jenis dalam broadcast ini, yaitu network, subnet, all subnet, directed, dan limited broadcast. Pada setiap jenis alamat tersebut, paket IP diarahkan kepada lapisan antarmuka jaringan. Yang ketiga dan terakhir yaitu alamat multicast.
Alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Untuk menggunakan multicast, Anda dapat menggunakan IPv4 kelas D, yaitu 224.0.0.0/4. IPv Reserved Address. IPv juga mempunyai alamat IP reserved atau istilahnya itu sudah dipesan. Alamat ini tidak digunakan pada pengalamatan pada umumnya, hanya digunakan di area lokal tertentu atau dengan tujuan tertentu. Berikut ini range IP reserved. IP reserved address pertama itu 0.0.0, yaitu umumnya digunakan untuk mendefinisikan invalid IP, invalid route IP yang tidak diketahui. Sedangkan yang 127.0.0 sampai 127.255.255.255 loopback address biasanya digunakan untuk localhost atau IP di dalam satu komputer atau sebagai IP untuk debugging di localhost. Selanjutnya 169.254.0.0 sampai 169.254.255.255 link local address IP yang biasanya diberikan saat request DHCP gagal. 255.255.255.255 broadcast address untuk mengirimkan paket secara broadcast. IPv4 private address. Selain itu ada juga istilah IPv privat. Karena di internet banyak sekali komputer yang terhubung, maka disediakan IP privat yang digunakan pada jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet, biasa disebut jaringan lokal. Jadi IP privat adalah IP yang disediakan khusus untuk digunakan pada jaringan lokal. Range IP privat dapat dilihat di tabel berikut. Yang pertama itu kelas A 10. Range IP address-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dengan kelas B, range IP address-nya itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dengan kelas C, range IP address-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Tabel di atas adalah IP privat. IP kelas A, B, dan C tidak termasuk IP yang tidak termasuk IP di atas disebut IP public. IP public yaitu IP yang digunakan di jaringan internet, menghubungkan beberapa ISP dan server di internet sehingga bisa diakses secara publik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang dari materi IPv4-nya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.